semua teman-teman, perkenalkan nama saya Imelda Deli di Universitas Terbuka dari program studi Pendidikan Sekolah Dasar di PGSD. Video ini saya akan membuat untuk memenuhi tugas 1 di tutorial pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan MKWUN 4110. Di video ini saya akan membahas secara singkat tentang proses lahirnya Pancasila dinilai bagi generasi muda. Semoga melalui video ini kita semua bisa memahami makna penting dan materi ini dan merupakan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, mari kita mulai pada pembahasannya yang ke-1, yaitu peristiwa penting lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945. Peristiwa penting ini terjadi pada sidang pertama BPUPKI yang berlangsung dari 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Di sidang tersebut ada 3 tokoh utama mengemukakan gagasan dasar negara, yaitu 1. Muhammad Yamin, yang kedua Soekarno, dan yang ke-1 Insinyur Soekarno. Dan pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato bersejarah yang memperkenalkan 5 sila dasar negara yang beliau namakan, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme dan kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Pidato tersebut menjadi momen awal lahirnya Pancasila yang kemudian disempurnakan dalam Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan disarankan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara Republik Indonesia. Yang kedua yaitu nilai-nilai Pancasila yang tercermin dari peristiwa ini. Dari proses lahirnya Pancasila tersebut beberapa nilai penting yang sangat kuat, yaitu 1. Nilai persatuan, sila ketiga. Para pendiri bangsa yang berasal dari latar belakang, agama, dan suku yang berbeda mampu bersatu mencari dasar negara bersama, yang mereka mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan. Yang kedua yaitu nilai ketuhanan, sila ke-1. Dalam perdebatan Piagam Jakarta, para tokoh dengan penuh kebijaksanaan menyepakati perubahan sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa demi menjaga persaudaraan antara umat beragama. Yang ketiga yaitu nilai bermusyawarah, sila ke-4. Semua keputusan diambil dengan musyawarah, bukan pemaksaan, menunjukkan bahwa sejak awal bangsa Indonesia menjunjung tinggi semangat demokrasi Indonesia. Nilai-nilai ini yang menjadikan Pancasila lahir, semua mempersatukan toleransi dan kebijaksanaan, bukan hasil pemaksaan atau peperangan. Yang ketiganya yaitu refleksi pribadi dan relevansi bagi generasi muda. Bagi saya pribadi, proses lahirnya Pancasila ini memberikan pelajaran yang sangat bagus dan berharga. Para pendiri bangsa menunjukkan bahwa perbedaan bukan alasan untuk berpecah, melainkan kekuatan untuk membangun bangsa yang besar. Dan sebagai generasi muda juga kita harus melandani sikap toleransi, gotong royong, dan semangat bersatu seperti yang ditunjukkan oleh para pendiri bangsa. Dalam kehidupan sekarang, terutama di era digital, pada penuh perbedaan pendapat seperti nilai-nilai Pancasila masih sangat relevan untuk menjaga kerukunan dan mencegah konflik. Misalnya seperti saat kita berpendapat di media sosial, kita harus tetap menjaga etika dan menghormati perbedaan sesuai sila kedua dan keempat. Dalam lingkungan sekolah kita perlu juga
bekerja sama, dan saling menghargai teman yang berbeda agama atau budaya. Dengan cara itu kita juga melanjutkan perjuangan para pendiri bangsa dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila di masa kini. Baik, sebagai penutup, mari kita ingat bahwa Pancasila itu bukan hanya dasar negara, tetapi kita juga pedoman moral dan cara hidup bangsa Indonesia. Dengan melalui semangat, persatuan, musyawarah, dan toleransi yang diwariskan, para pendiri bangsa kita dapat menjaga ketuhanan NKRI di tengah-tengah tantangan zaman. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Ya, Aho.